إلى نبي السلام ثم إلى روح الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى الشيخ جمال الباري الشيخ العلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه الأنوار القدسية ila an qala al muridu la yaf'alu ma'a syaikhi syai'an yaghdabuhu atau yughdibuhu. Al muridu ta murid iku la yaf'alu iku ora gawe sapa murid ma'a syaikhi dalam sartane syekh syai'an ing suji-wiji yughdibuhu kang gawe bendu apa syai' ing syekh. Pemisyanihi lan engko tetep saking tingkah murid Allah yaf'ala utawi ento ora gawe sapa murid ma'a syaikhi dalam guru syekh ing suji-wiji yuhisyu kang ganggu apa syai qalba syai ing atine guru minhu saking murid. Fa innallaha ta'ala mangko temen setuhune Allah ta'ala iku qad yaghdabu iku kadang bendu sapa Allah li ghadabi syai maring bendune guru wa yardolan ridho sapa Allah li ridho maring ridone guru. Li'annahu krana teman setune syekh iku qad yakunu terkadang ana sapa syekh iku a'dhama iku luweh agung apane hormatan apane kemuliaane min walidil jismi saking wong tuane jasad wa idahu dalika lan utawi pertelane mengkono keterangan iku anna syekha iku temen setuhune syekh iku la yamuru ora merintahkan sapa syal murid ing murid illa angin bima kelawan barang amara kang merintahkan sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma paman mangko utawi sapane wong khalafahu kang nulayani sapa man ing syekh ing amr ya atau ing ma ya. Paman mangkotai sapane man khalafa kang nulayani sapa man ing ma atau ing syekh bisa. Khalafa mangko nulayani sapa man asyari'a ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqa'a lan tumiba sapa murid fi ghadabillahi ing dalem bendune Allah bihasabi tilkal ma'siyati kelawan ukurane mengkono maksiat min kabiratin nyatane saking dosa gede o sagiratin utawa saking dosa cilik kaya syaqawata makoi bendune man wong wa yara kang rubah sapa man qalba syaikhihi ing atine gurune man waktan ing dalem suci waktu minal auqati saking pira-pira waktu walal muridi panjang ya. Walal muridi lan iku tetep ing atase murid dalam yajid lan nalikane ora nemu sapa murid man ing wong atau ing guru ya ta'addabu kang ngalap adab sapa murid bihi kelawan man fi baladihi ing dalam kampunge man an yusafira utawi ento lelungan sapa murid ilaman maring wong huwa kang utawi man iku mansubun niku kang den nanta nasaba itu apa nancepaken den ya mansubun kang den tancepaken fi waqtihi ing dalam waktune man irsyadil muridina maring awe pituduh pira-pira murid tumayuki mongko nuli-nuli jumeneng atau jumenengaken sapa murid ing indah ing dalam sandinge man wala yabrahu lan ora gingsir atau ora ngadohi sapa murid an babihi saking pintune man atau guru hatta yuftaha sehingga den mukaken apa alaihi apa ing atase murid tumain mangko nalikane lamun qabalahu ngadepi ing murid sapa syekhu guru bil jafai kelawan kereng keras wa damil ihtifali lan ora nyambut bi amrihi kelawan urusane murid sabara mongko sabar sapa murid parubama mongko seringkali fa'ala gawe sapa syekhu guru mahu ing dalem sartane murid zalika ing mengkono al jafa wa adamil ihtifal liyuriyahu supaya
ningali memperlihatkan teh Indonesia eta supaya memperlihatkan geus lah yang gitu. Hah? Ningalakan, hah? Ngalikaken. Oke. Liuriyahu supaya ningalikaken sapa syekh ing murid. Izzata tariqi ing mulyane tarikat liat hula supaya manjing sapa murid ilaiha maring tariq. Bita'zimi kelawan pengagungan wala yastahinu lan ora gawe ngrendahaken sapa murid biha kelawan tariq. Warubama lan seringkali amra merintahkan sapa syekh annasa yang menungso bisafaihi kelawan nempeleng murid ala unukihi ing atase unuk-unuk etanan gulu ya ala unukihi ing atase gulune man wa'adam tamkinihi lan ora tamkin mau sisiaken ing lanjung eta jawaban naon eta ya tamkinihi wa adami tamkinihi lan ora memposisikan atau nan tadi manggonaken ya lan ora manggonaken murid min dukhuli zawiyati saking manjing zawiyah kama kaya dene barang waka kang tumiba apa zalika mengkono-mengkono saf'ihi ala unukih wa adami tamkinih di sayyidi maring tuan engsun Muhammad Al-Ghumri Syekh Muhammad Al-Ghumri ma Sayyidi Ahmad Zahid ing dalem sartane tuan engsun Ahmad Zahid wallahu a'lam. Wal musannif rahimahullah taala Syekh Abdullah Basyarani fi kitabihi Al-Anwarul Qudsiyah. Pada pembahasan malam hari ini itu tentang bagaimana sih sikap murid itu kepada gurunya. Bagaimana sikap murid kepada gurunya. Nah, di mana di judulnya itu bahwa seorang murid itu tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat gurunya itu marah. Nah, itu orang menteri lalila. Tidak boleh seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang membuat gurunya marah. Orang sering Pak. Korban guys. Eta lah. Ya karti meureun. Pemisani dan termasuk dari tingkah laku atau perangai ya yang harus dimiliki oleh seorang murid itu dia alayaf alama syekhi syai'an, dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan yuhishu qalba syekhihi yang membuat mengganggu lah, yang mengganggu hati gurunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu qad yaghdabu, bukan terkadang Allah taala itu marah lantaran gurunya itu marah. Wa yardha li ridhoihi, dan terkadang Allah taala itu, ini terkadang ya, bukan pasti, terkadang Allah taala itu ridho lantaran ridhonya guru. Kenapa seperti itu? Ya, li'annahu qad yakunu a'dhama hurmatan min walidil jisim. Ya karena guru itu lebih mulia. Terkadang ya. Mana tadi? Qad yakunu, terkadang dia ya. Dan nahu qad yakunu, ya karena guru itu terkadang itu lebih mulia daripada orang tua secara jasmani. Orang tua kandung ya maksudnya. Nah, artinya hal ini dikaitkan dengan ridhollah fi ridhol walidain gitu kan. Wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridhonya Allah Ta'ala itu ada pada ridho kedua orang tua, dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pun juga ada pada kemarahan orang tua. Nah, itu kan dalam rangka agar si anak ini tidak membuat hati orang tuanya itu gelisah, hati orang tuanya itu sedih. Sehingga ketika hati orang tuanya itu sedih kemudian memohon, meminta, berdoa buruk kepada anaknya, maka bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di situ mengaitkan antara ridhonya orang tua dengan ridhonya Allah. Nah, kemudian kalau memang kepada orang tua itu seperti itu, maka guru itu lebih mulia daripada orang tua. Kenapa ya? Karena guru itulah yang memperkenalkan kerohanian seorang murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena
objek atau pembahasan yang kita kaji ini adalah mengenai ilmu tarekat, sehingga ya yang dimaksud dengan guru itu ya guru tarekat, karena guru tarekatlah yang memperkenalkan kerohanian murid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti bahwa guru yang selain guru tarekat, guru kitab, guru fikih, guru tafsir, guru hadis itu nggak dimuliakan. Enggak, itu mah sesuai dengan porsinya gitu, sesuai dengan porsinya. Tetapi kalau dibandingkan dengan tadi itu guru tarekat ya beda. Itu ini bagi murid ya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kiai Musannif wa idahu dzalika. Penjelasannya itu anasy-syekh la ya'murul murida illa bima amarallahu bihi, di mana seorang guru itu tidak akan memerintahkan seorang murid kecuali dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Misalkan naon? Yo, wancina ngaji kudu ngaji, wancina sare kudu sare, wancina salat kudu salat, wancina dahar kudu dahar, wancina puasa kudu puasa, dan seterusnya. Jadi yang diperintahkan oleh guru itu rata-rata kaitannya adalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Bukan berarti ini mengkultuskan gurunya, bukan, tapi dilihat dari isi yang diajarkan oleh guru kepada murid itu apa, ya kan? Kalau misalkan perintah harus begini dan begitu, perintah untuk memuliakan orang tuanya, bapaknya atau ibunya, itu kan sama saja perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika guru itu ya tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, maka ketika muridnya itu menentangnya, maka dia telah hakikatnya dia telah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sehingga si murid ini tadi dia ketika dia menentang perintah itu, maka dia telah menentang perintah Allah, perintah Rasulullah, dan juga dia akan jatuh dalam dalam kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sesuai dengan kemaksiatannya. Artinya maksiat yang dilakukan oleh si murid ini ya itu ukurannya apa ini? Ukurannya apakah dosa kecil atau dosa besar, itu tuh maksudnya. Sehingga nggak semuanya dipukul rata gitu langsung kualat, ente. Itu mah disesuaikan dengan kadar kesalahan dari si murid ini. Ya, apakah masuk dalam kategori dosa kecil atau masuk dalam kategori dosa besar, sehingga dalam tarekat itu sendiri itu tidak ada pengkultusan tokoh. Nah, artinya ketika salah ya salah. Terus dosanya apakah besar atau enggak tergantung seberapa seberapa besar pelanggaran syariatnya gitu. Tetapi kumaha eta permasalahan nikah teh termasuk dosa kecil, dosa gede. Larang ulah nikah jeung ieu. Terus si murid misalkan maksa. Dosa kecil. Ya. Nah, eta lah. Menurutnya lebih besar soalnya. Ya cuman nanti resiko ditanggung sendiri gitu kan ke depannya. Rasakan baik sorangan gitu. Ngerti bener lah. Artinya enggak inilah ya, enggak istilahnya sampai menjadikan itu sebagai sebuah dosa besar, enggak. Tapi kembali lagi pada judul awal bahwa murid ini harus memiliki perangai, dia tidak boleh menyakiti hati gurunya. Dari dasar itu aja sih. Gitu. Si murid ini harus mentaati kepada guru. Itu, dan jangan sampai menyakiti hati guru. Terus faya syaqawata man ghayyara qalba syaikhihi waqtan minal awqat, maka betapa naon ya sigo takjubiyah teh Ustaz, eta biasana kumaha eta? Henteu, ieu na terjemah Jawana eta. Sigo takjubiyah. Gitu. Cilakana orang jelema gitunya. Betapa Indonesianya, betapa betapa syaqawah itu apa? Celakanya, betapa celakanya orang yang merubah hati gurunya dalam satu waktu.
Yang salah kan cilakane uang sing. Nah, kan gitu kan. Itu suka takjubiyah ta. Nah, berarti orang yang merubah hati gurunya sehingga hati gurunya itu sedih, hati gurunya marah, maka itu celaka udah. Dan itu nanti ditanggung sendiri kan, kalau pelanggarannya itu tergantung tergantung klasifikasinya, apakah ini termasuk dosa besar atau termasuk dosa kecil, itu kan tergantung ininya. Sehingga dalam Rasulullah ketika ada efek, misalkan dosanya itu adalah dosa kecil, kemudian efeknya lebih besar dari itu, ya udah tanggung sendiri. Hasil disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullahu taala sebagai sebuah pelanggaran, menyifatinya dengan celaka. Celakalah orang yang merubah hati gurunya di waktu apapun gitu. Kemudian selanjutnya walal muridi dalam yajid man yata'addabu bihi fi baladi. Nah, ini permasalahan yang lain di mana ketika seorang murid itu ingin mencari guru yang mendidiknya, yang membimbingnya dalam kerohanian, di mana ketika seorang murid itu tidak menemukan guru spiritual, guru kerohanian di daerahnya, di tempatnya, maka dia itu wajib untuk bepergian kemana? Ke siapapun yang memang dia itu sudah ditunjuk, diposisikan sebagai seorang mursyid yang memberikan petunjuk kepada para murid. Kalau sudah ketemu bagaimana? Ya udah, sumayuqimu indahu, diam di sana, tinggal di sana bersama dengan guru tadi. Wala yabrahu an babihi, dan jangan sampai dia itu pergi dari pintunya guru itu. Hatta yuftaha alaihi, artinya selesai bergurunya gitu, sehingga dia itu sudah dibuka, sehingga kerohaniannya, hatinya itu sudah disingkapkan, sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bukan berarti misalkan Akori itu nemu seorang mursyid yang namanya Ustadz Irfan, terus datang ke Ustadz Irfan terus didinya teguh gitu eta. Tetapi ini kaitannya dengan berguru. Jadi selama si murid ini belum terbuka hatinya, maka jangan sampai tidak menggurukan Ustadz Irfan. Gitu, bukan berarti langsung digigir baik gitu, mesantren di mana gitu, tergantung. Beda zaman beda kondisi. Ya kalau zaman dulu itu bisa-bisa aja. Zaman dulu awah internet, awah chattingan, awah YouTube, awah nanaon. Aya segala-galanya di HP kan. Artinya gangguannya itu macam-macam ya. Kemudian juga dari sisi aktivitasnya gitu kan beda. Kadang dia punya tanggungan, anak istri harus dinafkahi dan seterusnya. Ya artinya dalam kesehariannya itu kan punya aktivitas. Kalau dulu kan beda. Itu bisa aja kalau zaman dulu 500 tahun yang lalu. Najan boga pamajikan, najan boga anak pesantren mah jojong bae. Ari ayeuna beda ceritanya. Oke, lanjut. Sumain qabalahu syekh bil jafa. Nah, kemudian ketika menemui guru yang sudah dituju, tetapi guru itu menghadapi si murid ini dengan dengan kasar, bil jafa. Itu ditanya-tanya. Ugu geus namu baraha jam ya? 2-3 jam gitu misalkan. Nah, ku guruna eta dicicingkeun bae ditanya. Henteu. Dia obrolan henteu. Gimana kalau seperti itu? Sabar. Enggak sabar baik. Atau adamil ihtifali bihi, ketika si murid ini datang. Ternyata gurunya itu enggak melihat ada raut wajah bahagia atau senang itu. Gimana itu? Ya udah sabar. Kenapa? Karena barangkali farubama fa'ala syaikhu ma'ahu dzalika. Karena barangkali guru itu melakukan itu untuk apa? Untuk memperlihatkan liyuriyahu izzatat tariq. Gurunya itu ingin memperlihatkan bagaimana mulianya thariqah. Artinya karena thariqah itu mulia, itu enggak di
nggak di dan Rasulullah istilahnya apa ya, nggak dijual murah gitu, nggak dimurah-murah. Semua orang kemudian dia tawari tarekat dan tarekat, enggak seperti itu. Nah, tetapi lebih kepada menutup diri, karena namanya ilmu tarekat itu adalah ilmu yang ini yang berat gitu ya, yang apa istimewa, yang tidak semua orang itu apa dapat tertarik atau dapat memahami apa yang ada dalam tarekat. Nah, sehingga ketika si guru ini tadi mengeluarkan sikap yang kurang enak kepada salah satu dari apa namanya murid, maka udah sabar aja itu. Dan agar menunjukkan bahwasanya si murid ini, bahwasanya si guru ini ingin memperlihatkan betapa mulianya tarekat. Supaya si murid ini ketika masuk dalam tarekat dalam keadaan ta'zim, mengagungkan tarekat, walaistahinu biha, dan tidak merendahkan tarekat. Ngomong tarekat iri, dengki, hasud, menjojok. Nah, itu menghina tarekat itu. Makanya kenapa untuk penulis, untuk Syekh siapa namanya Abdullah Habib Asy-Syaroni itu sendiri, untuk zaman saat itu di 500 tahun yang lalu itu sudah tidak ada ahli tarekatnya seperti itu. Maka beliau pun mengaku bahwa saya ini bukan ahli tarekat, bukan ahlu thariq. Untuk menjadi seorang murid saja saya ini nggak pantas, apalagi menjadi guru. Kalau sekarang misalkan aqoribu aing ahli tarekat dia, pakai aing maloba. Sementara iri, dengki, hasud, hubu dunia segala macam pinu dina hatena. Atau Allah sama cuman klaim pengakuan saja itu tanpa ada bukti. Allah ya. Warubama amaron nasu bisaf'ihi ala unuki. Kemudian terkadang guru itu memerintahkan orang-orang untuk menempelengnya. Dipukul gitulah. Wa adami tamkinihi min dukhuli zawiyah, ngusir. Tidak memperbolehkannya untuk masuk ke zawiyah. Zawiyah itu pesantren gitulah, yang mana zawiyah ini adalah tempat khusus yang khususkan untuk para muridin, para salikin gitu ya. Sebagaimana hal itu terjadi pada Sayyidi Muhammad Al-Ghumri, salah satu guru beliau, dengan Ahmad Az-Zahid, dengan gurunya yaitu Sayyidi Muhammad Az-Zahid. Allah taala alam. Besok. Pertanyaan teh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.